Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qablahu hayabina nahmaduhu subhanahu wa ta'ala alladzi qad a'tana nikmatan katsiratan amma ba'du. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak sekalian? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, terlebih dahulu sebelum kita memulai materi, Bapak akan terlebih dahulu mengabsen kalian. Baiklah, anak-anak sekalian, sebelum Bapak menyampaikan materi, Bapak terlebih dahulu akan mengabsen kalian. Jadi, bagi namanya yang dipanggil, mohon untuk menjawab hadir atau hadiroh. Alif Nafarius, Asma Maulana, Fahroji, Imam Maulana, Wahyu, Sandi Aditya, Rosino Vita, Sabila Nuraini, Sarah, Silva, Silvi, Siti Dearifani. Oh, tidak hadir. Baiklah, anak-anakku sekalian, sebelum Bapak menyampaikan materi, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita akan pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, anak-anakku sekalian, sebelum berdoa, marilah kita membaca doa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, anak-anak sekalian, di sini pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang taubat. Namun sebelumnya, Bapak akan mengaitkan terlebih dahulu materi ini dalam kehidupan sehari-hari. Perlu kita sadari bersama, perlu kita amati bersama apabila mungkin terdapat di lingkungan kita seseorang yang semasa hidupnya selalu mengerjakan perbuatan maksiat, namun ketika menjelang akhir hayatnya ia seolah-olah atau ia terlihat bertaubat kepada Allah. Hal ini berkaitan dengan sifat Allah, yakni Ar-Rahman, Al-Ghafur, Al-Wahhab, At-Tawwab, yang mana dari Asmaul Husna tersebut didapati bahwasanya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Penerima taubat terhadap hamba-hambanya. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baiklah, pada pembelajaran kali ini kita akan menggunakan metode problem solving, yakni pada metode ini kalian akan dibagi kelompok menjadi 5 kelompok berdasarkan tempat duduk kalian masing-masing. Kemudian setelah itu kalian diharapkan untuk mencari pokok-pokok materi yang kemudian kalian diskusikan bersama teman sekelompok kalian, dan hasil akhirnya kalian akan simpulkan ke depan. Jadi anak-anakku sekalian, dengan menggunakan metode pembelajaran problem solving ini diharapkan kalian mampu memahami, menjelaskan, menganalisis, serta menjelaskan hasil analisis tentang pengertian, syarat-syarat, kemudian hakikat, dan kedudukan taubat sebagai fondasi perjalanan rohani. Baiklah anak-anakku sekalian, silahkan Bapak beri waktu 5 menit kalian untuk membuka referensi, baik itu dari buku maupun dari internet, untuk melihat materinya. Kemudian nanti setelah itu Bapak akan menjelaskan materinya. Baiklah anak-anakku sekalian, setelah semuanya dikelompokkan menjadi 5 kelompok, di sini Bapak akan menyampaikan materi atau pokok-pokok yang harus kalian amati dan kalian cari. Yakni kelompok 1 membahas mengenai hakikat syarat-syarat taubat sebagai fondasi perjalanan rohani, dan kelompok 2 membahas mengenai kedudukan taubat sebagai fondasi
perjalanan rohani, dan kelompok 3 membahas mengenai pentingnya kelompok 3 membahas mengenai pentingnya bertaubat sejak dini, dan kelompok 4 membahas mengenai jujur dan tanggung jawab sebagai buah dari taubat, dan terakhir kelompok 5 membahas tentang kasus-kasus pertaubatan. Namun sebelum kalian mencari materinya, di sini Bapak terlebih dahulu akan menjelaskan secara ringkas mengenai materi tentang taubat ini. Baiklah, anak-anakku sekalian, di sini Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari taubat. Jadi, taubat menurut bahasa yaitu kembali. Sedangkan taubat menurut istilah syar'i yaitu meninggalkan dosa karena takut kepada Allah, menganggapnya buruk, kemudian menyesali perbuatan maksiatnya, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya, dan memperbaiki apa yang mungkin bisa diperbaiki kembali dari amalannya. Kemudian ia selalu mengisi hari-harinya dengan kebaikan-kebaikan. Baiklah, kemudian yang selanjutnya mengenai dari syarat-syarat taubat. Jadi taubat ini merupakan wajib dilakukan dengan segera, tidak boleh ditunda. Sebagaimana Imam Ibnul Qayyim radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa hukumnya wajib dilakukan dengan segera dan tidak boleh ditunda. Adapun mengenai dari syarat-syarat taubat memiliki poin-poin berikut ini. Yang pertama yaitu Islam. Jadi orang kafir tidak diampuni dosanya sebelum ia masuk Islam. Kemudian yang kedua yaitu meninggalkan dosanya serta menyadari kesalahan-kesalahan yang telah ia perbuat. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga, ikhlas melakukannya, tidak didasari dengan ria ataupun kepentingan dunia lainnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu memperbanyak istighfar, selalu meminta ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Yang selanjutnya janji tidak mengulangi perbuatan dosanya. Kemudian yang terakhir yaitu menutupi kesalahannya dengan selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik. Syekh Abdul Qadir Jailani pernah berkata bahwasanya taubat harus dilandasi dengan 3 pondasi. Yang pertama yaitu menyesali setiap perbuatan dosanya, dan yang kedua yaitu meninggalkan dosa tersebut, dan yang ketiga yaitu berjanji tidak akan mengulangi. Anak-anakku sekalian, yang selanjutnya yaitu mengenai kedudukan taubat. Jadi menurut Ibnul Qayyim radhiyallahu anhu menjelaskan bahwasanya kedudukan taubat yaitu kedudukan pertama, kedudukan yang kedua, dan kemudian kedudukan yang terakhir. Maksudnya yaitu hamba yang meniti jalan menuju Rabb-nya itu tidak akan menjauhi jalan tersebut dan selalu menetapinya sampai mati. Kemudian yang selanjutnya mengenai taubat yang sesungguhnya disebut dengan taubat nasuha. Apa itu taubat nasuha? Jadi taubat nasuha yaitu taubat yang disertai dengan kesungguhan yang sebenar-benarnya. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, yang artinya yaitu wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita semua bahwasanya dalam melakukan taubat harus disertai dengan rasa kesungguhan. Kemudian selanjutnya Allah membagi hambanya menjadi hamba yang bertaubat dan hamba yang menzalimi. Jadi maka barang siapa yang tidak bertaubat, ia termasuk hamba yang zalim karena kebodohannya terhadap Rabb-nya dan hak-haknya, serta karena kekurangan diri dan cacat amalnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai keutamaan taubat. Jadi taubat ini merupakan orang-orang yang berbahagia adalah orang yang menjadikan taubat sebagai sahabat dekat dalam perjalanannya menuju Allah dan negeri akhirat. Jadi adapun mengenai taubat memiliki keutamaan sebagai berikut, yakni yang pertama yaitu sebab untuk meraih cinta Allah. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyucikan diri. Dan yang kedua mengenai keutamaan taubat yaitu taubat merupakan sebab keberuntungan. Dalam Al-Quran dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Yang artinya yaitu, dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.
Kemudian anak-anak sekalian, mengenai keutamaan taubat yang selanjutnya, yaitu taubat merupakan sebab diterimanya amalan hamba-hamba, yaitu seseorang diampuni oleh Allah. Kemudian yang keempat, yaitu taubat merupakan sebab berbagai kejelekan diganti dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Kemudian yang kelima, mengenai keutamaan taubat, yaitu taubat merupakan sarana untuk menggapai keimanan dan mendapatkan pahala yang besar. Kemudian yang selanjutnya, taubat merupakan sebab turunnya berkah. Kemudian yang selanjutnya juga, seseorang yang bertaubat akan memiliki hati yang damai dan tentram. Jadi bila seseorang muslim segera bertaubat dan benar-benar menyesali apa yang telah dia perbuat dan meninggalkan dosa-dosanya, niscaya akan timbul dalam hatinya tersebut ketentraman dan menjadikannya motivasi untuk selalu beramal soleh, bersikap jujur, bersikap disiplin, serta bertanggung jawab, dan serta menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi anak-anakku sekalian, Bapak sudah menjelaskan secara ringkas mengenai materi taubat. Sekarang kalian dipersiapkan untuk untuk meringkas pokok-pokok pembahasan, kemudian kalian harus mendiskusikannya bersama teman-teman sekelompok kalian. Baiklah anak-anakku sekalian, setelah kalian tadi menyimak materi yang telah Bapak sampaikan, kalian akan diberikan lembar kerja, kemudian kalian harus mendiskusikan untuk meringkas materi pokok yang telah Bapak jelaskan tadi. Baiklah anak-anakku sekalian, apabila kalian sudah selesai semuanya, silahkan untuk setiap kelompok menjelaskan hasil dari diskusi yang telah kalian kerjakan bersama teman-teman sekelompoknya. Dan untuk kelompok lain, harap mendengarkan nanti semua kebagian untuk berbicara. Kemudian setelah semua kelompok telah menyampaikan hasil dari diskusinya, silakan untuk mencatat kembali materi-materi yang telah disampaikan oleh kelompok lain. Baiklah anak-anak sekalian, setelah kalian telah mendiskusikan semuanya serta mencatat hasil dari materi kelompok lain, di sini Bapak akan kembali memberikan penguatan kepada kalian mengenai materi yang telah diajarkan pada hari ini. Jadi tadi mengenai taubat bisa disimpulkan bahwasanya taubat yaitu meninggalkan dosa karena takut kepada Allah, serta menganggapnya buruk, serta menyesali perbuatan-perbuatan maksiatnya, serta bertekad untuk tidak kembali mengulangi perbuatan maksiatnya, serta mengisi hari-harinya untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kemudian mengenai keutamaan taubat, yaitu yang pertama yaitu sebab untuk meraih cinta Allah, dan selanjutnya yaitu orang-orang yang bertobat Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan serta menggantinya dengan kebaikan. Serta keutamaan taubat yang lainnya juga, malaikat akan selalu mendoakannya. Terus dengan taubat sendiri juga akan timbulnya ketentraman hati. Baiklah anak-anakku sekalian, mungkin pertemuan kita cukup sampai di sini. Mari kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hanya ini Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.